Bapak Dudun dari Sidoarjo. Ini dari tadi saya membacakan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dudun ini sudah 3 kali berturut-turut. Selamat malam Bapak Dudun. Mudah-mudahan pada malam hari sedang menyaksikan program Tajam juga. Selamat malam pendeta dan redaksi Tajam. Saya mau bertanya, apakah hukum Allah itu sama dengan hukum Taurat? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah hukum Allah itu sama dengan hukum Taurat? Dalam bahasa Indonesia, hukum Taurat ada 2 kata, tetapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya hanya ada 1 kata saja, yaitu kata Torah. Torah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 2 kata, yaitu hukum Taurat. Ya. Dalam bahasa Yunani, ya, nomos, ya, hukum Taurat, nomos. Sementara ada juga istilah Taurat Allah. Contohnya kalau kita baca di Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, boleh Andrew tolong bacakan Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Baik, pendeta. Yang mengatakan, saya bacakan. Oh, silakan, pendeta. Oke, silakan baca. Silakan. Ya. Ayat yang ke-9 lah, 9. Nehemia 8 ayat yang ke-9, pendeta ya? Iya, betul. Oke, baik. Nehemia 8 ayatnya yang ke-9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Terima kasih. Di sini disebut Taurat Allah. Ya, jadi bukan hanya ada istilah hukum Taurat, ada juga istilah Taurat Allah, karena Taurat itu memang diberikan oleh Allah. Jadi ada 5 buku Musa itu disebut sebagai Pentateuch, 5 buku Musa itu juga disebut sebagai kitab-kitab Taurat. 5 buku Musa itu. Tetapi dalam 5 buku Musa itu ada hukum-hukum yang diberikan secara khusus untuk orang-orang Israel. Ya. Hukum-hukum sipil untuk orang Israel, karena mereka adalah umat Allah, tapi mereka adalah satu bangsa, dan Tuhan adalah merupakan raja mereka, pemimpin mereka. Kepada mereka diberikan aturan-aturan sosial, apa yang harus dilakukan, jika begini, jika begitu, dan lain sebagainya. Ada juga hukum-hukum upacara, Torah yang ada kaitannya dengan upacara-upacara yang pusatnya adalah pada kemah suci atau pada bait suci. Dan upacara-upacara tersebut menunjuk kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang akan mati di atas kayu salib. Ya. Jadi, apakah sekarang hukum sipil orang Israel pada zaman Musa itu berlaku untuk orang Kristen sekarang? Tidak, karena itu memang hanya untuk orang Israel pada saat itu. Mungkin prinsip-prinsip dari hukum-hukum itu boleh kita ambil, prinsip-prinsip tentang keadilan, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hukum upacara? Semenjak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka hukum-hukum upacara itu tidak lagi kita lakukan. Contoh praktis, kita tidak lagi harus mengorbankan seekor anak domba yang tak bercacat umur 1 tahun pada hari Paskah contohnya. Kita tidak lakukan itu lagi. Kenapa? Karena 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan korban Paskah kita itu telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi hukum-hukum upacara yang juga adalah bagian dari Taurat itu tidak lagi berlaku bagi kita. Demikian juga hukum-hukum sipil untuk orang-orang Israel tidak berlaku bagi kita. Sekalipun prinsip-prinsipnya banyak yang bagus-bagus yang boleh kita lihat, dan prinsip-prinsip itu diulang juga di dalam Perjanjian Baru. Tapi ada satu bagian dari Taurat itu yang betul-betul tetap berlaku sekarang ini, itulah yang disebut dengan 10 firman.
10 firman yang ditulis pada 2 loh batu yang disimpan dalam tabut perjanjian tersebut. Ya, Ulangan 10 ayat yang ke-5, Ulangan 4 ayat yang ke-13 tentang loh-loh batu yang merupakan perjanjian antara Allah dan umatnya yang disimpan dalam peti perjanjian. Apakah sebagaimana hukum upacara itu telah berhenti, hukum sipil itu tidak berlaku bagi kita orang Kristen? Bagaimana dengan hukum Allah? Apakah itu berlaku atau tidak bagi kita? Ya, jawab saja sendiri umat Tuhan dimanapun berada. Apakah sekarang kita masih diharapkan untuk menghormati ayah dan ibu kita? Perintah Allah yang kelima. Ya. Bagaimana dengan perintah yang keenam? Jangan membunuh. Bagaimana dengan perintah yang pertama? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Ya, semuanya itu masih berlaku sekarang karena itu tidak dipengaruhi oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah menggenapi hukum-hukum Taurat yang adalah merupakan hukum-hukum upacara. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib tidak membuat kita boleh berzina, tidak membuat kita boleh mencuri, tidak membuat kita boleh membunuh, tidak membuat kita boleh melawan orang tua. Tidak. Perintah-perintah Allah itu kekal. Perintah-perintah Allah itu tetap berlaku sampai sekarang. Yang 10 perintah Allah itu. Jadi makanya di dalam kitab Wahyu dituliskan padahal ini adalah kitab yang paling akhir. Beberapa kali disebutkan tentang hukum Allah. Contohnya di dalam Wahyu pasal yang ke-12, tadi sempat saya singgung ini pada waktu digambarkan siapakah umat Allah yang ada di zaman akhir ini. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kata hukum di sini bukan menggunakan kata nomos, karena kata nomos itu bisa untuk semua Taurat secara keseluruhan. Tapi kata hukum di sini yang digunakan adalah entole, yang artinya perintah Allah. 10 firman Tuhan itu digambarkan dengan kata entole. Itu juga yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, yaitu perintah Allah atau hukum Allah. Jadi apakah sama? Jawabannya adalah 10 perintah Allah itu adalah bagian dari Taurat. Tetapi 10 perintah Allah itu tidak berhenti pada saat kematian Yesus disalib, tetapi itu lanjut terus sampai sekarang ini. Bahkan digambarkan di zaman akhir ini umat Allah yang masih ada itu, salah satu cirinya dikatakan tadi di Wahyu 12 ayat yang ke-17, mereka menuruti hukum-hukum Allah. Ya, 10 perintah Allah. Jadi kurang lebih demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.